Ya. Ini adalah bagian ketiga dari pembahasan, dari total 4 pembahasan mengenai bahan yang ataupun kisi-kisi untuk ujian sekolah. Kita akan langsung, agar tidak buang-buang waktu, kita masuk loncat ke bagian atau poin 27. Mulai poin 27 ini merupakan materi kelas 12. Kalau poin nomor 1 sampai poin nomor 26 itu adalah materi kelas nomor berapa, nomor 1 sampai 26 itu materi kelas 10 dan kelas 11. Sementara ini adalah materi kelas 12. Nah, pembahasan saya pakai pulpen merah. Pertumbuhan perkembangan ya. Kalau kita ingat-ingat pertumbuhan perkembangan tumbuhan, kita akan mengingat mengenai faktor luar dan faktor dalam. Ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu faktor dalam. Dalam dulu deh. Dalam ini terkait gen, ya. Kemudian terkait gen, salah satunya adalah terkait hormon. Sementara faktor luar ini terkait faktor nutrisi, kemudian cahaya. Sebagian di antara kita mungkin pernah melakukan praktikum bagaimana melihat faktor-faktor luar tadi, apakah mempengaruhi pertumbuhan atau tidak. Nutrisi, cahaya, media, ya. Terus kemudian air, dan lain sebagainya. Ini mempengaruhi, termasuk suhu juga ya, suhu lingkungan. Sementara kalau faktor dari dalam, salah satunya hormon. Hormon ini pasti berkaitan dengan gen. Kalau misalnya contohnya, kalau saya punya gen jambang ataupun jenggot, nanti saya akan tumbuh jambang atau tumbuh jenggot. Artinya akan ada. Tapi kalau saya nggak punya, saya nggak akan tumbuh. Gitu. Begitupun pula hormon. Hormon pada tumbuhan ini mempengaruhi. Di antaranya ada hormon. Kalian masih ingat nggak hormon pada tumbuhan? Dari A Absisat itu abskusin, betul ya. Terus kemudian S sitokinin. sitokin, Terus kemudian G giberelin, giberelin. Kemudian etilen. Dan yang terakhir ada absisat. Ya. Abskusin ini tambah tinggi. Nah, sitokinin juga tambah tinggi. Giberelin juga tambah tinggi sama kecambah. Saya berikan kata kuncinya saja. Kecambah maksudnya untuk memulai perkecambahan, ingat yang giberelin. Sementara etilen untuk mematangkan buah, ya, matang atau gugur, matang ya, matang disebutnya. Jadi buah yang biasa kemudian matang, jadilah ini buah matang. Sementara asam absisat ini adalah hormon stres. Salah satunya adalah untuk menggugurkan daun. Pohon jati menggugurkan daunnya dipicu oleh hormon absisat, asam absisat. Biar apa? Biar tidak terjadi penguapan berlebihan. Kalau terjadi penguapan berlebihan, nanti si pohon jatinya akan mati. Makanya untuk bisa mencegah pohon jatinya mati, harus ada asam absisat. Kadang disebut juga sebagai hormon stres. Bukan hormonnya yang stres, tapi hormon yang berperan dalam kondisi stres tertentu. Lagi kemarau, itu kondisi stres buat tumbuhan. Karena nggak bisa mendapatkan air. Di area sekitarnya sangat sedikit air. Kalau manusia, beda sama tumbuhan. Manusia bisa berpindah tempat untuk mencari air. Kalau tumbuhan, ya di situ-situ saja. Gitu ya. Tapi tumbuhan bisa menyesuaikan dengan dikeluarkan atau tidaknya hormon. Next, selanjutnya. Nova, kenapa? Raise hand. Pak, itu maksudnya auksin itu untuk pemanjangan gitu, Pak? Iya, pemajangan. Oke, makasih, Pak. Oke, termasuk sitokinin juga, walaupun dia memanjang, cuma yang membedakan adalah kadangkala ini kontras sama auksin. Jadi adanya sitokinin dan auksin yang seimbang, tumbuhan nggak panjang terus-terusan ke atas. Jadi tumbuhan termasuk juga tumbuh melebar ke samping. Makanya ada istilah, kalau dikaitkan dengan hormon auksin, ya, ini ada istilah, ini pernah dengar etiolasi, ya, pernah dengar klorosis. Itu kalau auksinnya dibiarkan terus-menerus, jadi tumbuhannya tambah panjang, tambah panjang. Karena auksin ini terpengaruh oleh sinar matahari. Dia mudah terurai oleh sinar matahari. Kalau nggak ada matahari, berarti auksinnya ada. Tanaman bisa tambah panjang terus. Cuma merugi karena matahari dibutuhkan untuk membentuk klorofil. Next, selanjutnya, macam hormon. Ini udah dijelaskan di atas malahnya. Ini macam hormon dan fungsinya. Tadi sudah saya jelaskan.
Kemudian faktor selanjutnya, nomor 29 adalah faktor luar. Ini juga sama, udah dijelaskan ya. Faktor luar semacam air, tumbuhan, dan sebagainya. Itu juga akan mempengaruhi. Cahaya, kalau kita melihat cahaya, tadi nanti berhubungan sama peristiwa-peristiwa seperti etiolasi, tumbuh panjang tapi pucat, kemudian istilah klorosis, dia nggak punya klorofil. Ada juga istilah fotoperiodisme, ataupun keadaan di mana tumbuhan itu akan memekarkan bunganya. Ada tumbuhan hari siang, tumbuhan hari pendek, tumbuhan hari panjang. Akibat pengaruh banyak ataupun lama tidaknya disinari oleh matahari. Nomor 29 udah. Nomor 30. Nomor 30 itu perbedaan katabolisme dan anabolisme. Bedanya apa sih? Bedanya kita bisa lihat. Ini kata anak. Dilihat dari arah dulu. Katabolisme itu adalah proses, ataupun dilihat dari proses ya. Proses. Kata itu adalah proses penguraian molekul kompleks. Kalau anak, pembentukan. Kemudian arahnya. Ini kompleks ke sederhana. Sementara kalau anabolisme dari sederhana ke kompleks. Ya. Terus kemudian macam. Ya. Macamnya katabolisme itu ada respirasi. Respirasi. Ada juga fermentasi. Fermentasi nama lainnya adalah respirasi anaerob. Sementara yang anabolisme, contohnya ada fotosintesis, sintesis, dan kemosintesis. Nah, bedanya di situ. Kemudian dilihat dari ini, energi. Kalau katabolisme ini menghasilkan, ya, dalam bentuk ATP nantinya. Sementara anabolisme ini membutuhkan untuk membuat molekul kompleks itu butuh energi. Energinya dari siapa? Tumbuhan nggak bisa berdiri sendiri. Energinya dari sinar matahari. Makanya matahari berperan sebagai sumber energi utama di tata surya kita. Karena bisa dikonversi oleh tumbuhan untuk menjadi sumber energi kimia. Baru energi kimia tadi kita konversi menjadi energi ATP dalam bentuk ATP. Nomor 31, tahap-tahap pada respirasi. Ya. Ada yang masih ingat? Ada 4 tahap. Tahap pada respirasi. Hah? Bukan. Reaksi respirasi. Kalau itu pernapasan. Kalau ini reaksi respirasi kelas 12. Tahap pertama dari G. Glikolisis. Kemudian yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Karboksilasi oksidatif. Yang ketiga ada siklus Krebs. Dan yang keempat adalah transfer elektron. Tempatnya di mana? Glikolisis tempatnya di sitoplasma. Dekarboksilasi tempatnya di matriks. Matriks siapa? Mitokondria. Kemudian siklus Krebs juga sama, tempatnya di matriks. Mito. Sementara kalau transfer elektron tempatnya di membran luar mitokondria atau yang disebut sebagai krista. Membran dalam, sorry ya. Membran dalam atau krista. Itu. Lalu bahan bakunya, kalau glikolisis ini adalah glukosa. Sementara dekarboksilasi, bahan bakunya adalah pirufat. Sementara siklus Krebs, bahan bakunya adalah asetil-CoA. Asetil-CoA. Glukosa masuk sitoplasma, nanti produknya ini pirufat. Ya, pirufat ini asetil-CoA. Kemudian asetil-CoA nanti produknya ada ini apa namanya itu? Ada ATP, ada apa namanya itu? FADH,
ADH sama NADH. Sementara kalau transfer elektron, produknya ataupun bahan bakunya berupa FADH dan NADH, produknya 1 FADH setara 2 ATP dan 1 NADH setara 3 ATP. Ya. Untuk produk yang dihasilkan di glikolisis ada 2 piruvat, kemudian 2 ATP sama 2 NADH. Sementara untuk dikarboksilasi ada 2 asetil-CoA dan ada 2 NADH. Sementara untuk siklus Webb ada 2 ATP, 2 FADH dan 6 NADH. Nanti NADH dan FADH masuknya ke transfer elektron untuk dikonversi menjadi ATP. Ini secara singkat tahapan reaksi di dalam respirasi, khususnya respirasi seluler. Ya. Next ya, nomor 32. Nomor 32, ini tahap-tahapan yang terjadi pada reaksi fotosintesis. Ya. Tahapan-tahapannya, kita mengenal yang namanya reaksi gelap, reaksi terang dulu deh. Reaksi terang, kemudian reaksi gelap. Bahan baku dari reaksi terang, ya, ini adalah H2O. Dan produk dari reaksi terang adalah oksigen dan NADPH serta ATP. Ya. Lalu NADPH dan ATP nanti masuk ke dalam reaksi gelap. Reaksi gelap selain dibantu oleh energi ini, dia menghasilkan ataupun membutuhkan bahan baku berupa CO2, sehingga akhir-akhirnya menghasilkan C6H12O6. Untuk reaksi terang sendiri itu menggunakan bantuan cahaya matahari, makanya dinamakan sebagai reaksi terang. Wajib ada cahaya. Biar apa? Biar H2O-nya bisa dipecah. Itu sehingga secara rumus ataupun persamaan kimia ini kita bisa membuat seperti ini. Ketika CO2 ditambah H2O nanti akan menghasilkan C6H12O6 ditambah oksigen. 6 molekul, 6 molekul, dan 6 molekul. Ini terjadi di mana? Terjadi di klorofil menggunakan bantuan cahaya matahari. Itu sederhananya seperti itu. Ya. Kalau air biasa ataupun misalnya genangan air, apakah bisa terjadi fotosintesis, Pak? Ya tidak, karena tempatnya juga bukan di klorofil kan. Tempatnya di sungai, tempatnya di genangan air, tempatnya di lautan, cuma berubah doang fasenya. Artinya ada yang namanya siklus perubahan fase unsur. Ada yang cair, ada yang uap air, ada yang membeku ataupun es. Itu. Tapi kalau yang namanya H2O di dalam klorofil itu bisa dipecah menjadi molekul lain. Ya, itu reaksi kimia yang terjadi dalam fotosintesis. Lalu ataupun poin selanjutnya adalah struktur DNA dan RNA serta kromosom. Ya, nomor 33. Nomor 33, kalau kita melihat perbandingan dulu antara DNA dan RNA, ya. Pertama dari struktur dulu. Ya. Struktur DNA itu seperti ini. Dia double helix. Sementara kalau RNA cuma satu doang, single. Lalu lanjut lagi, dilihat dari basa nitrogen ya. DNA ini ada punya A, T, G, C. A dengan T, G dengan C. Sementara RNA itu nggak punya T, tapi adanya AU, G, C. Adanya urasil. Kemudian dari itu fungsi DNA itu informasi genetik, informasi untuk keturunannya. Sementara RNA untuk sintesis protein, lebih tepatnya. Ya. Kemudian kadar atau jumlah di dalam tubuh DNA tetap. Kalau RNA berubah. Kalau lagi sintesis protein berarti kadarnya banyak. Tapi kalau tidak sedang sintesis protein, kadarnya sedikit. Sementara kromosom, ini kromosom kita bisa bedakan ya. Pertama, kalau dilihat dari posisi, ini namanya sentromer. Ya. Posisi sentromer itu kita bedakan menjadi telo
sentrik, ya. Kemudian agak di ujung, namanya akrosentrik. Kemudian agak ke tengah, ya, agak ke tengah. Ini berarti submetasentrik. Submeta. Sementara kalau tengah-tengah persis banget, ya, ini meta. Metasentrik itu kromosom. Berdasarkan letak sentromernya. Lalu selanjutnya, ya, bahasan di poin nomor 34 adalah tahapan pada sintesis protein. Ada yang tahu 2 tahap utama dalam sintesis protein? Tahap apa saja? 2 tahap. 1 Skripsi, transkripsi, nomor 2 transversi. translasi. Transversi mah ini kelainan kromosom, ya. Transversi. Mutasi pada mutasi kalau transversi. Kalau transkripsi itu bagaimana dari DNA menjadi RNAD. Sementara kalau translasi, bagaimana RNAD oleh RNAT jadi yang namanya asam amino yang sesuai. Nah, di sini berarti kita butuh yang namanya, atau mengingat-ingat lagi, komplement. Contohnya, ya, kalau DNA komplemennya AG, RNAD nanti TC. Nah, berarti salah, ya. Nggak ada T, tapi U, C. Kemudian di RNAD dia UC, RNAT nanti dia AG. Nanti asam amino adalah, bentar ini, UC, ya, UC lagi, betul, ya, UC. Kemudian baru diterjemahkan. UC itu apa? Asam aminonya, untuk kodenya. Nah, diterjemahkan lewat ini, apa namanya itu? Biasanya ada keterangan tabelnya. Diketahui kodonnya UCU untuk metionin, AAC untuk apa? Jika diketahui sekuens DNA dengan urutan bahasa seperti apa, maka asam amino yang terbentuk seperti apa? Soalnya pasti kayak gitu-gitu aja. Mencari tahu asam amino yang dibentuk nantinya. Itu nomor 34. Sekarang lanjut ke nomor 35, yaitu tentang mitosis dan meiosis. Kalau berbicara tentang mitosis, ini ataupun pembelahan hanya terjadi pada sel tubuh. Sel tubuh. Kecuali sel kelamin. Karena sel kelamin hanya mengalami meiosis. Sel sederhana, kalau sel tubuh, dari 2N, anak-anaknya tetap dari 2N juga. Sementara kalau sel kelamin, dari 2N sel induknya, nanti berkembang jadi N pada keturunannya, N sama N. Makanya dibilang sebagai reduksi jumlah kromosom. Kenapa penting? Biar nanti N ketika membuahi N jadinya 2N. Itu bukan tambah banyak N, ya. Makanya kita kenal istilah 2N atau diploid dan N atau haploid. Tahapan-tahapannya dua-duanya pasti akan melewati. Ya, melewati apa? Yang namanya profase, kemudian metafase, anafase, dan telofase. Kalau meiosis tinggal dikali 2 saja. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Sementara kalau meiosis, itu yang pertama. Lalu yang keduanya profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Dan ini ketika meiosis, kita bisa melihat pada proses spermatogenesis dan oogenesis. Nah, itu lebih jelasnya di situ. Bagaimana nanti sel induk sperma akhir-akhirnya menghasilkan 4 sel sperma yang fungsional. Sementara kalau oogenesis, kalau sperma dari 1 jadi 4, kalau oo dari 1 jadi 1. Ya, bedanya di sini. Makanya jumlah sperma yang dihasilkan pasti jauhnya lebih banyak dibandingkan dengan ovum yang dihasilkan. Gitu. Untuk apa? Biar peluang membuahinya lebih besar. Kalau sperma yang satu ovumnya banyak, ya sperma satu nggak bisa bertahan di dalam tubuh si perempuan ataupun tubuh betina, mati, udah nggak gagal bisa membuahi.
Akhir-akhirnya keberlangsungan spesies tersebut berhenti. Makanya dari itu, beberapa pengaplikasian tentang perkawinan ini itu diterapkan juga. Contohnya dalam perkembangan ataupun budidaya ikan. Jumlah pejantannya 1, jumlah betinanya 3 atau 2. Biar apa? Ya si betinanya bisa dibuahi telur-telurnya oleh satu pejantan karena spermanya jumlahnya lebih banyak gitu. Lalu yang selanjutnya persilangan monohibrid dan dihibrid. Ya, kalau monohibrid kita contohkan misalnya A besar A kecil kali A besar A kecil. Ini pasti hasilnya 1, 2, 1 nih. Ya kalau seperti ini. Disingkat aja deh. Hasilnya 1, 2, 1. Kalau A besar kali A besar A kecil, hasilnya 1, 1. Kemudian kalau A besar kali A kecil, ya hasilnya 100%. 100% apa? A besar A kecil. Itu monohibrid. Monohibrid ini nanti akan digunakan konsepnya untuk mempercepat persilangan di hibrid. Misalnya A besar A kecil, B besar B kecil kali A besar A kecil, B besar B kecil. Berarti yang ini sama yang ini dipisah dulu. 3 A besar strip, karena ini gabungan dari 1 dan 2. Kemudian 1 A kecil. Untuk B-nya sama. 3 B besar strip dan 1 B kecil. 3 B besar strip, 1 B kecil. Akhirnya dibentuk 9A strip B strip, 3A strip B kecil. Kemudian 3 A kecil B besar strip, dan 1 A kecil B kecil. Ini monohibrid, ini dihibrid. Itu konsepnya. Yang jelas, apakah itu dominan atau intermediate? Kalau yang ini untuk dominan, sudah bisa dipastikan. Intermediate nanti beda lagi ceritanya. Karena 3 nggak bisa disatukan. Harus dipisah 1, 2, 1. Itu untuk materi kita, ataupun untuk pembahasan di bagian ketiga ini. Seperti biasa nanti videonya akan saya posting, kemudian untuk bisa kalian lihat. Untuk bagian 2, nanti silakan kalian lihat video bagian keduanya. Untuk pertemuan kita hari ini, saya stop recording-nya ya.